Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibunda dosen kita selaku pengampu mata kuliah MLPI yang pada kesempatan kali ini telah memberikan tugas kepada kita, yaitu berupa membuat persentase terkait pembahasan materi yang telah dibagikan. Dan kami dari kelompok 1 mendapat bahan pembahasan yaitu manajemen personalia ya dalam lingkup pendidikan. Ya, di sini makalah kami ini kami buat judul yaitu manajemen personalia di sekolah. Baik kawan-kawan sekalian, ya yang pertama kita bahas dari segi definisi. Maksud dari apa sih, maksud pembahasan kami ini apa sih gitu kan? Dari definisi awal itu. Manajemen personalia. Ketika kita bahas satu kalimat yaitu manajemen. Apa sih yang dimaksud manajemen? Manajemen itu adalah ilmu tata kelola. Bagaimana kita mengelola, istilahnya bagaimana kita mengelola beberapa hal yang ada di dalam organisasi. Dan dengan tambahan personalia ini secara langsung akan bertuju kepada, yaitu lebih tepatnya kepada sumber daya manusianya, yang tata kelola manusianya. Personalia itu sebagai pegawai, kalau dalam pendidikan bisa diartikan sebagai guru atau tenaga kependidikan yang lain. Ya, baik kawan-kawan. Ya, dalam hal ini kami buat ada beberapa poin yang bisa kami catat di sini. Yang pertama, ya, ini dia perencanaan personal. Ya, kayak kami bagi menjadi dua bagiannya, itu perencanaan strategis dan perencanaan identifikasi kebutuhan staf. Gini, jadi apa sih yang dimaksud dengan perencanaan strategis? Oke. Ketika ada satu inovasi, misalnya ada satu tujuan kita tentu menyiapkan satu konsep yang untuk menunjang terwujudnya tujuan yang harus dicapai. Inilah dia, kita merencanakan sesuatu yang lebih efektif lah dari yang lain. Ya, itu dia perencanaan strategis. Kita memilih satu gerakan yang kira-kira efektif untuk menunjang tujuan pembelajaran yang kita maksud. Ini dia. Terus yang kedua, identifikasi kebutuhan staf. Ya, dalam hal ini kita juga harus tahu gitu kan. Kita tahu apa sih yang dibutuhkan staf-staf itu. Staf-staf yang maksudnya inilah guru atau tenaga pendidikan yang lain, semacam misalnya di yang bertempat di tata usaha, administratif dan lain-lain. Ini dia kebutuhan staf. Kita harus siapkan apa sih yang dia butuhkan. Kita harus teliti itu secara baik-baik, karena dalam dunia pendidikan di Indonesia ini salah satu yang minus lah istilahnya inilah. Ya, banyaknya sekolah yang tidak memenuhi standar, yang tidak bisa menunjang. Banyak juga alat-alat penunjang untuk pendidikan yang tidak lengkap, semacam apa yang dibutuhkan guru untuk mentransfer ilmunya tidak bisa diadakan. Itulah salah satu kelemahan kita di dalam dunia pendidikan di Indonesia ini. Ada beberapa tempat bahkan sekolahnya tidak layak huni, kurangnya simpati dari pemerintah. Mungkin saya rasa itu penyebabnya salah satu. Dan salah satunya juga bisa juga karena kurangnya kesadaran
dari pengelola. Dan yang kedua itu poin yang kedua, kami buat rekrutmen, seleksi, dan orientasi personal. Apa sih yang dimaksud rekrutmen? Ya, upaya rekrutmen itu upaya yang kita buat untuk mencari calon personel ya yang kita butuhkan, ya yang sesuai kualifikasi dan kompetensi dalam rangka menjalankan proses pendidikan. Ya itu kawan-kawan, rekrutmen upaya semacam iklan lah, kita mengiklankan gitu kan, ini yang kami butuhkan. Oke, kita perlu itu ya, kita mencari seorang person yang profesional dalam bidangnya, itu dia kan. Yang kedua itu seleksi. Ya seleksi kita tahu ya semacam mencari calon personel yang berkualitas dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ya standar apa sih yang kita butuhkan nih? Apa sih yang kita butuhkan gitu kan? Ya tentu kita akan memilih yang sesuai standar kan, yang berkualitas, profesional dan lain-lain. Yang berikutnya poin pembagian ketiga ini orientasi, pengenalan. Ya ketika sudah diiklankan ada yang simpati, terus jalur seleksi selesai. Berikutnya ini dia orientasi pengenalan. Ketika sudah terpilih, ketika sudah ada person itu sudah ada, inilah kita perkenalkan sama dia tujuan program kita apa sih gitu kan, tujuan program kita apa, biar nanti searah gitu kan, satu arah dalam mewujudkan keinginan bersama. Tujuan pembelajaran yang dimaksudkan. Terus ya biar lebih jelas kawan-kawan, ini dia tujuan program. Ini kita mengenalkan apa tujuan kita biar nanti searah. Oke, yang kedua sharing informasi umum. Jelas dia juga harus tahu informasi umum yang ada di situ biar tidak ada kepincangan. Terus yang ketiga memberikan data penugasan. Ya ini ketika dia sudah tahu informasinya dan kita kasih gitu kan, kita berikan ini data penugasan Anda, oke. Dan seterusnya mengidentifikasi kegiatan program. Identifikasi kegiatan program ini semacam kita kasih tahu gitu kan, kita kasih tahu program yang sedang berlangsung ini gimana caranya kita mewujudkan ini dan konsisten di bidang ini, dalam hal ini. Itu dia. Terus yang berikutnya mengalokasi tanggung jawab terhadap program. Ya jelas harus tanggung jawab terhadap program. Program ini gimana caranya program ini bisa berjalan sesuai rencana. Dan yang berikutnya ada poin ketiga, yaitu pengembangan staf. Pengembangan staf ini dalam bentuk upaya mengelola sumber daya manusia, dalam bentuk gimana? Upaya untuk meningkatkan pribadi itu dalam hal karir atau kualitasnya dalam bertugas dan lain-lain. Ini dia, sangat perlu untuk meningkatkan itu. Nanti contoh misalnya seorang yang sudah mengabdi di salah satu instansi pendidikan misalnya kan 10 tahun, tapi kayaknya di situ aja nggak ada peningkatan. Kita juga harus membantu dalam hal itu kan. Itu dia yang kita butuhkan. Terus yang berikutnya ada nomor 4, pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan kualitas sumber daya manusia. Ya, salah satu yang miris di negeri ini juga saya rasa ini kualitas sumber daya manusianya sangat tidak mendukung. Itu sebabnya banyak konflik baik dalam segi agama, budaya, suku dan ras, itu kan banyak. Itu dimulai dari hal-hal kecil, dari organisasi yang kecil, tidak langsung menuju
organisasi yang lebih besar gitu kan, dalam perspektif yang lebih luas gitu kan. Semuanya dimulai dari hal-hal seperti ini. Pengembangan kualitas sumber daya manusianya, bukan hanya tenaga pendidik, bukan hanya tenaga kependidikan yang lain semacam staf-staf lain kan, tetapi ini juga bertuju kepada peserta didiknya, bagaimana sumber daya manusianya hidup, intelektualnya jalan gitu kan. Ya itu yang menjadi tujuan kita sebagai tenaga pendidik, bagaimana transfer ilmu itu jalan, apa yang kita butuhkan ada, lingkungan kita mendukung dan lain-lain. Ya, yang berikutnya nomor 5, poin kelima, ini implementasi pembelajaran yang bermutu. Tentu tujuan kita yaitu pembelajaran yang bermutu. Ada 3 poin yang kami buat. Ini yang pertama, bisa lihat kawan-kawan, learning quality. Ya, apa sih yang dimaksud itu kan? Ini dalam lembaga pendidikan harusnya dikelola secara baik dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, bagaimana tata kelola ini semua harus secara baik untuk meningkatkan ya kualitas pendidikan. Tentu sesuatu yang dikerjakan dengan hati, sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan hasil yang berbeda dengan yang tidak baik manajemennya dalam hal ini. Ini dia yang kita butuhkan, learning quality. Itu yang pertama. Yang kedua, and rise of student is free and motivation. Ya, apa sih yang dimaksud gitu kan? Pengelolaan pembelajaran harus atau hendaknya menempatkan siswa sebagai mahkota tujuan pembelajaran. Yang menjadi objek kita itu siswa kita, peserta didiknya, itu yang menjadi objek kita. Bukan cuma berjalan, manajemennya bagus, tapi transfer ilmunya gagal. Itu kan yang menjadi tujuan utama kita sebenarnya dalam sebagai guru. Bagaimana kita bisa mentransfer ilmu kita. Apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran bisa menghasilkan peserta-peserta didik yang berkualitas, yang profesional, yang intelektual, dan lain-lain. Ya, yang berikutnya, human talk in education organization. Ya, maksudnya sentuhan manusia pada organisasi pendidikan sangat penting untuk meningkatkan sinergisitas semua anggotanya. Ya, ini semacam pribadi yang mengatur jalannya organisasi pendidikan ini. Tentu sangat penting, perlunya pribadi yang profesional, perlunya pribadi yang benar-benar berilmu, perlunya pribadi yang benar-benar tanggung jawab dalam hal ini. Itu akan menghasilkan tujuan kita, yaitu tujuan sebagaimana di undang-undang itu ada di undang-undang, tujuan kita kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah, biar itu selaras jalan, tujuan kita tercapai untuk kita tidak lemah. Nanti ketika manajemennya bagus, rakyatnya tidak lemah dalam intelektual, tidak lemah dalam mental, tidak lemah dalam fisik misalnya kan, dan lain-lain. Ya, saya rasa kawan-kawan ini semacam PowerPoint yang kami buat dan sebisa mungkin kami terangkan materi kami ini. Nanti di kesempatan
nanti insya Allah kita bisa diskusi terkait pembahasan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita dan mempermudah segala urusan kita dalam menuntut ilmu. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.